Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Amin. Tuhan yang bilang, Tuhan kita, seperti saya katakan pada minggu lalu, Tuhan kita bukan menepati ingkar janji, bukan. Kalau dia berkata mintalah maka kamu akan menerima, maka tak kalau kita meminta maka dia akan menerima. Kita akan menerima. Tak kalau Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang kamu mau, dia katakan aku meminta hikmat. Tuhan memberikan hikmat. Yang kedua, supaya kita mendapat hikmat dari Tuhan, selain kita meminta kepada Tuhan, Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-28, kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saya akan baca ayat ini untuk kita semua. Bagaimana cara itu kita mendapat hikmat dari Tuhan? Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-28. Ayat ini berkata begini. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Minta dan jadilah kita pribadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghargai kehadiran Tuhan. Takut akan Tuhan adalah belajar bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan adalah segala sesuatu kita mengandalkan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut untuk jumpa. Takut akan Tuhan bukan takut seperti seorang anak takut setan karena ngeri. Bukan. Bukan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan. Orang yang menghargai pengorbanan Tuhan. Itu orang yang mensyukuri akan pemberian Tuhan, anugerah yang Tuhan beri. Bersyukuri umur panjang, mensyukuri kehidupan sepanjang satu hari Tuhan sudah pelihara. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang model seperti itu. Maka orang seperti itu Tuhan katakan, aku akan memberikan hikmat kepadanya. Dan yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan, Alkitab berkata di dalam kitab Daniel, adalah waktu Daniel berada di Babelonia, dia setiap hari, tak kala dilarang untuk berdoa, justru dia lakukan. Satu hari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Membuat Alkitab berkata, dia memiliki pengetahuan lebih. Dia memiliki hikmat lebih dari orang-orang yang ada di Babelonia. Berkali-kali lipat ganda yang dimiliki. Hikmat yang dimiliki oleh Daniel melampaui hikmat yang ada orang-orang di Babelonia. Karena apa? Dia ada waktu. Satu hari 3 kali dia datang kepada Tuhan di kamar lote. Tak kala dilarang, dia semakin menciptakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Hikmat hanya dapat kita miliki kalau kita ada waktu-waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Siapkan waktu kita bagi Tuhan. Jangan kita terlalu banyak menyiapkan waktu tenaga untuk aktivitas hidup kita. Bekerja, kita harus imbangi. Kita menyiapkan tenaga kita untuk bekerja, beraktivitas. Kita harus imbangi dengan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau tubuh ini kita memberikan kekuatan lewat makan vitamin, ada sentrum, ada fish oil, ada vitamin C. Untuk apa? Supaya fisik ini kuat. Untuk apa supaya kuat? Bisa beraktivitas, betul? Tetapi saya, rohani kita tidak pernah diberi vitamin. Roh kita harus diisi vitamin. Vitamin itu hanya dapat kita dapat kalau kita ada waktu berdoa dengan Tuhan. Tuhan beri kekuatan rohani kita, sehingga tak kala ada godaan badai yang mengganggu iman kita, tak tergoyahkan, karena vitamin itu kuat memberikan kekuatan dalam rohani kita. Dan yang ketiga, yang keempat, apa yang dikatakan oleh Daud dalam kitab Mazmur
pasal 119. Kalau saudara baca ayat 99 dan sampai ayat yang 100 dikatakan di sana. Daud memiliki pengetahuan lebih karena apa? Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Daud berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Ada waktu. Tak kala dia menyiapkan waktu membaca firman Tuhan, hikmat Tuhan datang lewat firman itu di dalam hidup. Saya berdoa supaya kita menjadi jemaat yang senang membaca firman Tuhan. Amin. Karena hikmat itu bisa turun tak kala kita membaca firman Tuhan. Jangan sampai ada satu cerita, mungkin saya sempat sampaikan ini beberapa waktu yang lalu. Tak kala ada satu ibadah, seorang sintua dia bilang begini, biasa kalau di daerah saya itu ada ibadah, kalau di Jakarta ibadah sekor. Kalau ibadah kami di Manado namanya ibadah Moro. Lalu si tua ini lupa, penatua ini lupa bawa kita. Lalu dia bilang sama tuan rumah, aduh saya lupa bawa Alkitab. Punya Alkitab nggak? Mulai ibu ini kayaknya saya punya. Oh, dia langsung cari. Pas ada di atas lemari Alkitab. Waktu dia ada, oh ini masih baru Pak. Pak penatua ini Pak. Oh saya belum pernah pakai loh. Bapak yang baru pakai pertama. Ya. Waktu dibaca hadiah waktu perkawinan dari gereja. Biasa waktu kawin kan dikasih simbol. Rupanya itu diberi. Sejak kawin gak pernah baca itu Alkitab. Makanya di waktu pendeta berkata, mari kita buka kitab Ester pasal yang kedua. Sampai pendeta selesai khotbah itu cuma cari-cari. Mana itu Ester? Kita sana, kita pikir di situ. Ester mana? Gak tahu kok. Ester kok udah dari bulan lalu. Maksud saya Ester yang kitabnya kok tanya aku lagi, mana aku tahu? Yang aku tahu 2 bulan lalu Ester sudah disuruh pulang. Udah pulang dia di Indonesia. Pendeta udah selesai khotbah baca kitab Ester, dia cari-cari. Oh penyebabnya tidak pernah membaca Alkitab. Yang jarang datang Alkitab datang lebih sini untuk kita baca rame-rame, ya kan? Kalau ingin memiliki hikmat, ada waktu khusus kita membaca firman Tuhan. Daud seorang raja yang hebat. Apa yang kurang? Bisa saja dia suruh orang yang baca. Bisa saja dia suruh orang lain yang baca, dia cukup mendengar. Ada penasihat rohani. Tetapi Alkitab berkata, dia merenungkan firman itu siang dan malam. Dia membaca Taurat siang dan malam. Dan dia berkata firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kalau dia seorang raja yang super sibuk, ada waktu untuk Tuhan, apalagi kita. Mari, kalau ingin memiliki hikmat, ada waktu kita untuk baca firman Tuhan. Karena hikmat Tuhan adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Karena hikmat adalah sesuatu yang membawa kita bisa menikmati kehidupan. Enak tidak enak itu hanya tergantung hati. Nah kalau hati itu dikuasai oleh hikmat Tuhan, segala sesuatu pasti enak. Segala sesuatu indah. Manis dan indah, tidak baik dan baik, hanya tergantung bagaimana hati. Tetapi kalau hati dikuasai oleh firman hikmat Tuhan, maka semuanya akan indah. Kita lihat orang yang tidak suka pun bagi kita, tetap kita lihat dia tersenyum. Kalau hati kita tidak dikuasai oleh hikmat Tuhan, biar musuh kita sudah pakai, udah make up 1,5 jam supaya kelihatan cantik, kita tengok dia kayak setan. Karena hati kita memang udah gak suka. Tak kalah seseorang puji ibu itu, cantik kali kau ini. Ya gak suka ibu ya,
udah saya setan begitu cantik ya. Karena hati gitu. Tapi kalau hati kita dikuasai oleh hikmat Tuhan, sejelek apapun musuh kita, kita lihat pasti dia cantik. Kita lihat dia pasti gagah gitu. Kita lihat dia pasti oke gitu. Itu tergantung dari hati. Miliki hati yang dikuasai oleh hikmat Tuhan, maka semuanya pasti indah. Dan kekuatan Roh Kudus akan selalu menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pesan firman-Mu di dalam hidup kami pada siang hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus akan menolong kami. Biarlah hati kami dikuasai oleh hikmat Tuhan, sehingga lewat hati kami dikuasai oleh hikmat Tuhan, kami akan menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hikmat Solomon itu menjadi bagian hidup kami, sehingga kami tidak salah Tuhan di dalam mengambil keputusan, sehingga kami tidak salah di dalam kami melangkah, sehingga kami tidak salah di dalam melakukan segala sesuatu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tanamkanlah firman ini dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh selalu ada waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa bersama Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kami mendapat hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dalam hidup kami, berbuah, dan menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada, dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba berdoa siang hari ini Bapa, menyerahkan gereja HKBP ke dalam tangan-Mu, memberkati gereja HKBP Denver ini Tuhan, memberkati seluruh program-program mereka, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati seluruh majelis jemaat yang ada. Roh Kudus menyertai hidup mereka, roh hikmat dari Tuhan menyatukan mereka Tuhan, sehingga mereka selalu ada kebersamaan, kesatuan, persatuan tercipta di gereja HKBP Denver, Colorado ini Tuhan, sehingga gereja ini menjadi gereja menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Hamba berdoa untuk pendeta yang sangat mereka butuhkan, untuk hadir di tengah-tengah mereka, untuk memimpin mereka, menuntun mereka dalam hal rohani mereka. Bapak Pendeta Samuel Sitompul Tuhan, segala urusan-urusan persiapan untuk datang ke Amerika, Bapak turut campur tangan. Segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan Tuhan, baik di Amerika ini maupun yang ada di Indonesia, Bapak turut bekerja Tuhan, sehingga semua dokumen itu dapat terlengkapi, dan segala interview boleh berjalan dengan baik, dan tepat pada waktunya. Hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Sitompul boleh ada di tengah-tengah jemaat HKBP Denver, Colorado, untuk dapat melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berada di tengah-tengah mereka Tuhan. Tak kala mereka dalam keadaan susah, Engkau hidupkan. Dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Dalam keadaan kekurangan, Engkau cukupkan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup dalam keluarga, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, status hukum di negeri ini, tak kala mereka berseru, berteriak minta tolong, mengangkat tangan mereka, Tuhan, telinga-Mu tidak kurang untuk mendengar, tangan-Mu tidak kurang panjang menjangkau mereka, menolong, memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di hari yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur dengan Joy Liberatore Tuhan. Engkau telah menambahkan usia 1 tahun lagi hari ini baginya. Memberkati hidupnya Tuhan, memberkati kehidupannya, memberkati pertumbuhan fisik rohaninya. Jadikanlah dia pribadi yang takut akan Tuhan. Jadikanlah pribadi berkat bagi lingkungan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi Bapak Ulian Tersitorus yang sedang mengalami gangguan sakit Tuhan. Engkau beracara Tuhan. Kami percaya Engkau telah beracara, Engkau sedang bekerja. Kesembuhan yang sempurna datang daripada Tuhan.
Tuhan menjamah, memberkati Tuhan, memulihkan secara utuh, menyembuhkan secara sempurna Tuhan. Sehingga lewat kesembuhan yang sempurna, Bapak ini menjadi saksi bagi banyak orang. Oleh karena tangan Tuhan yang luar biasa, memulihkan dan menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, syafaat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.